Pernah kepikiran nggak sih? Ada berapa banyak cara ya buat ngelakuin sesuatu? Entah itu nyusun lagu di playlist, ngatur posisi duduk, atau milih tim buat proyek. Nah, pertanyaan yang kedengarannya simpel ini sebenarnya adalah gerbang ke salah satu ide paling keren di matematika, permutasi. Oke, biar lebih kebayang kita pakai contoh nyata deh. Anggap aja lagi ada pemilihan pengurus OSIS. Ada 8 calon, tapi posisinya cuma 3. Bisa nggak kita daftar semua kemungkinan formasinya? Bisa sih, tapi mungkin bakal butuh waktu seharian penuh. Untungnya, matematika punya jalan pintas yang jauh lebih elegan. Dan itulah misi kita hari ini. Kita bakal sama-sama ngisi kotak peralatan kita dengan beberapa alat matematika canggih yang bakal bikin masalah kayak gini jadi terasa gampang banget. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, alat pertama dan yang paling dasar, paling fundamental di kotak perkakas kita ini namanya aturan perkalian. Anggap aja ini fondasi buat semua yang bakal kita pelajari setelah ini. Intinya tuh simple banget. Kalau kamu punya beberapa pilihan yang harus dibuat secara berurutan, total semua kemungkinannya tinggal kamu kalikan aja pilihan di tiap langkah. Gampangnya bayangin kayak pohon keputusan deh. Tiap ada cabang baru, total jalurnya jadi berlipat ganda. Kalau di buku-buku pelajaran, konsep ini sering disebut aturan pengisian tempat. Ini cara yang asik buat ngebayanginnya. Jadi coba bayangin kamu punya beberapa slot atau kotak kosong yang perlu diisi. Pertanyaannya jadi simpel. Ada berapa pilihan buat ngisi tiap kotaknya? Yuk kita coba langsung. Untuk angka pertama kita punya 5 pilihan kan? Bebas mau pilih yang mana. Nah setelah satu angka kepake, buat angka kedua pilihannya tinggal 4 dong. Terus buat angka ketiga ya tinggal 3 pilihan. Jadi tinggal kita kalikan aja semuanya. Dan hasilnya 60. Ada 60 cara berbeda buat nyusun 3 angka dari 5 angka yang ada, tanpa ada yang diulang. Keren kan? Kita baru aja menghitung tanpa benar-benar mendaftar satu persatu. Aturan perkalian tadi itu emang ampuh, tapi kadang kita butuh alat yang lebih efisien, yang lebih khusus. Yuk kita upgrade perkakas kita dengan konsep yang namanya permutasi. Nah, ini dia intinya. Tolong inget-inget banget ya. Permutasi itu semua tentang susunan di mana urutan itu penting. Kalau si A jadi ketua dan si B jadi sekretaris, itu beda banget sama kalau si B yang jadi ketua dan si A yang jadi sekretaris. Nah, biar kerjaan kita lebih gampang, para ahli matematika bikin jalan pintas yang keren, notasi faktorial. Tanda seru ini bukan berarti angkanya lagi teriak-teriak ya. Ini cuma cara cepat buat bilang, kalikan angka ini dengan semua bilangan bulat positif di bawahnya. Ini benar-benar bakal hemat waktu kita banget. Dan ini dia jagoannya, rumus permutasi formal. Kelihatannya emang agak seram ya, tapi sebenarnya ini cuma ngebungkus logika aturan pengisian tempat tadi jadi satu formula yang ringkas. N itu total pilihan yang kita punya, dan R itu berapa banyak slot yang mau kita isi. Oke, kita balik lagi ke kasus OSIS tadi. Kita punya 8 kandidat, berarti N sama dengan 8, dan 3 posisi, berarti R sama dengan 3. Waktu kita masukin ke rumus, coba perhatiin deh apa yang terjadi. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Itu kan artinya semua angka dari 5 ke bawah bakal kecoret. Habis. Sisanya apa? Ya tinggal 8 dikali 7 dikali 6. Persis sama kan kayak logika aturan pengisian tempat tadi, cuma ini versi kerennya aja. Dan jawabannya adalah 336. Ada 336 kemungkinan formasi pengurus OSIS yang berbeda dari 8 orang kandidat. Jauh lebih cepat daripada kita harus nulis satu-satu kan? Tapi, dunia nyata kan nggak selalu sesimpel itu. Kadang kita ketemu situasi yang lebih ribet, yang butuh alat yang lebih spesifik juga. Yuk, kita tambah beberapa perkakas khusus ke kotak peralatan kita. Kasus pertama, gimana kalau ada elemen yang sama? Contohnya, di kata matematika. Di situ kan ada huruf M, A, sama T yang muncul lebih dari sekali. Kalau kita tukar posisi huruf A yang satu dengan A yang lain, kan susunannya tetap sama aja. Nah, karena itu, kita perlu sedikit ngubah cara ngitungnya. Setelah perhitungannya kita sesuaikan dengan membagi permutasi dari huruf-huruf yang kembar tadi, kita dapat hasil yang, wow, 151.200 cara unik buat nyusun huruf di kata matematika. Ini nunjukin betapa cepatnya jumlah susunan itu bisa meledak. Oke, kasus berikutnya. Gimana kalau kita nyusun sesuatu dalam lingkaran? Misalnya orang duduk di meja bundar. Nah, kalau di lingkaran, kan nggak ada titik awal atau akhir yang jelas. Susunan A, B, C itu sama aja kayak B, C, A, dan C, A, B. Ini masalah yang beda total, dan butuh alat khusus yang namanya permutasi siklis.
Buat 4 orang yang duduk di meja bundar, ternyata cuma ada 6 susunan unik. Loh, kok jauh lebih sedikit dari yang kita bayangin ya? Nah, ini jadi bukti betapa pentingnya milih alat yang tepat untuk masalah yang tepat. Jadi, setelah semua petualangan ini, coba kita lihat lagi deh semua alat keren yang udah berhasil kita kumpulin hari ini. Kamu memulai dengan kotak yang kosong. Sekarang lihat deh isinya. Ada aturan perkalian sebagai fondasi, ada permutasi standar buat susunan yang urutannya penting, dan bahkan ada alat-alat khusus buat ngatasin elemen kembar dan susunan melingkar. Lengkap. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal hafal rumus, ini soal cara berpikir yang lebih terstruktur. Kamu sekarang bisa ngelihat sebuah masalah, mikir, ini urutannya penting nggak ya? Ada yang diulang nggak? Terus milih alat yang pas buat nyelesainnya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan buat kamu. Coba lihat kata nasional. Pakai kotak peralatan barumu, ada huruf yang sama nggak di situ? Kira-kira gimana cara mecahinnya? Coba deh pikirkan. Kemampuan buat ngejawab pertanyaan kayak ginilah yang baru aja kamu kuasai.